Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua, siswa dan siswi Imam Nawawi School? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kembali ya mata pelajaran PAI kelas 5. Dan pada hari ini kita memasuki materi ke-1, namun kita sudah memasuki pekan ketiga ya, pekan ketiga. Dan hari ini kita akan membahas modul halaman 20 sampai 23. Yang mana bertepatan dengan hadis yang keempat dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Hadis yang keempat dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tentang penciptaan manusia dan nasibnya. Baik, silakan antum semua buka modulnya halaman 20. Seperti biasa kita baca dulu hadisnya ya. Lihat di paling atas, Al-Hadithur Rabi'. Hadis yang keempat, yaitu tentang penciptaan manusia dan takdirnya. Perhatikan bacaan hadisnya ya, panjang pendeknya dan harokatnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره. Ya, lihat di halaman 21. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi alkitab faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi alkitab fay'amalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, mari kita terjemahkan ya hadisnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ya. Kali ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud ya. Sebelumnya pada hadis ketiga yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Umar ya. Kali ini hadis keempat yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, kita sedikit membahas siapa ya Abdullah bin Mas'ud itu ya. Kita perlu tahu sedikit tentang siapakah Abdullah bin Mas'ud ini ya. Taib. Nama lengkap Abdullah bin Mas'ud adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman ya. Makanya di awal, lihat di awal hadis ini dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Maka Abu Abdurrahman ini adalah kunyahnya Abdullah bin Mas'ud.
Beliau sering dinisbahkan kepada ibunya karena ayahnya mati di zaman jahiliyah. Ya, ayahnya sudah meninggal di zaman jahiliyah. Sementara ibunya masih mendapati Islam dan ibunya masuk Islam. Karena itu, ibu beliau sering digelari Ummu Abd. Sementara Ibnu Mas'ud digelari Ibnu Ummi Abd. Ya. Beliau termasuk kalangan as-sabiqunal awwalun. Nah, siapa yang masih ingat apa itu as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah para sahabat yang masuk Islam di awal-awal dakwahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini juga mengikuti 2 hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah, ya. Beliau juga mengikuti perang Badar dan beliaulah yang membunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda tentang Ibnu Mas'ud, ya, atau Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an asli sebagaimana ketika diturunkan, maka bacalah sebagaimana cara membaca Ibnu Ummi Abd, yaitu Ibnu Mas'ud. Baik. Kemudian di antara keistimewaan Abdullah bin Mas'ud yang lain, beliau merupakan sahabat yang selalu melayani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau siapkan sendal, air wudhu, dan bantal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, "Aku dan adikku datang dari Yaman. Kemudian kami datang untuk tinggal bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kami mengira Ibnu Mas'ud termasuk keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena seringnya beliau dan ibunya keluar masuk rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saking seringnya beliau berjumpa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keseharian, maka tak heran jika kebiasaan beliau sangat dipengaruhi oleh sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai Hudzaifah mengatakan, "Saya tidak melihat seseorang yang gerak-gerik dan tingkah lakunya lebih mirip dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud." Kemudian di masa Khalifah Umar, ya, Abdullah bin Mas'ud diutus ke Kufah untuk mengajari masyarakat tentang agama. Sementara Umar menunjuk Ammar bin Yasir sebagai gubernur di Kufah. Umar berpesan kepada masyarakat Kufah, sesungguhnya 2 orang ini adalah 2 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan pilihan. Maka teladani keduanya. Kemudian beliau ditarik ke Madinah dan Abdullah bin Mas'ud ini meninggal di Madinah tahun 32 Hijriah pada umur 70 tahun. Kemudian beliau dikuburkan di pemakaman Baqi', ya, kuburan di Madinah, ya, namanya kuburan Baqi'. Baik. Itu saja ya sedikit tentang siapa dia Abdullah bin Mas'ud. Ya, kita kembali ke terjemahan hadis. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, ya, dapat dipercaya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Ya. Ini ada proses-prosesnya, ya. Ketika 40 hari, ya, tadi masih berbentuk air mani atau sudah berbentuk dengan bentuk yang lain lagi, ya, selama 40 hari itu, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, ya. Ini juga ada prosesnya lagi, ya. Tadi dari mani kemudian berbentuk lagi darah, dan darahnya ini juga berbentuk lagi seperti itu, ya. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Ini juga ada bentuknya lagi, ya, dagingnya seperti apa, ada bentuk-bentuknya lagi. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat
lalu ditiupkan padanya ruh, ya. Jadi setelah tadi melalui tahapan dan fase, kemudian ditiupkan ruh kepada janin ini, ya. Allah memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan ruh kepada janin ini, ya. Dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Pertama, menetapkan rizkinya, kemudian ajalnya, kemudian amalannya, dan apakah dia nanti akan bahagia atau celaka. Jadi sudah ditakdirkan oleh Allah ketika sudah ditiupkan ruh, ya. Sudah ditakdirkan 4 perkaranya, ya. Yang pertama adalah rizkinya dia nanti seberapa, ya. Kemudian dia nanti si janin ini umurnya sampai berapa, ya. Kemudian amalannya nanti seperti apa. Kemudian dia nanti akan bahagia atau celaka. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan atau amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Ya, sehasta itu jarak antara telapak tangan dan siku, ya, 1 hasta. Telapak tangan sampai siku. Nah, ini namanya 1 hasta, ya. Sehasta itu segini. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Baik, kemudian sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan atau amalan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, kita lanjutkan. Syarhul hadis, penjelasan hadis, ya. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam idza madha 3 atwarin kullu tawrin 40 yawman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang apabila telah berlalu 3 tahapan atau 3 fase, yaitu proses penciptaan manusia, tahap janin, ya. Ini tahap janin. Setiap tahapan lamanya adalah 40 hari, ya. Wallahu alam, di sini sebenarnya ada juga beberapa perbedaan pendapat, ya. Namun Ustadz tidak menyebutkannya, ya. Nanti terlalu panjang. Ya, intinya kita minimal menerjemahkan dulu dan menjelaskan sedikit saja, ya, tentang penjelasan hadis ini. Ya, kita selesai di halaman 21. Kita lanjutkan di halaman 22, ya. Ya'ni 4 ashhurin yadkhulu alaihi malakun wa ya'muruhu Allahu bikatbi rizqihi wa jalihi wa amalihi wa yaktubu hal huwa syaqiyyun aw sa'idun, hal huwa min ahli nar aw min ahli jannah. Yaitu total jumlah 3 tahapan tadi, ya. 3 tahapan tadi proses sebuah janin, ya. Dari yang tadinya sperma, kemudian berbentuk lagi, kemudian berbentuk darah, ya, berbentuk lagi, kemudian sampai berbentuk daging seperti itu, ya. Maka tahapan tadi adalah 4 bulan, ya, 120 harian. Setelah itu datanglah malaikat dan Allah Ta'ala memerintahkan malaikat tersebut untuk mencatat atau menetapkan rizki si janin, ya. Rizki si janin tersebut, rizkinya berapa, ya. Kemudian ajalnya sampai kapan, kemudian amalannya bagaimana nanti, ya. Dan juga dia sengsara atau bahagia nanti, ya. Apakah dia nanti akhirnya akan menjadi penghuni neraka atau
penghuni surga. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita sampai di fawaidul hadis. Faidah-faidah hadis. Nah, yang pertama, al-hathu 'ala ad-du'a bis-sabati 'ala ad-din. Yaitu anjuran untuk berdoa agar dikokohkan atau diteguhkan dalam agama. Karena apa? Ya, tadi disebutkan di terjemahan hadis yang tadi, ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga, tapi di akhirnya malah beramal dengan amalan penghuni neraka, maka dia masuk neraka. Ya, makanya kita ini dianjurkan ya untuk berdoa kepada Allah agar dikokohkan ya, diteguhkan, agar istiqomah dalam menjalani ketaatan dalam agama ya. Kemudian faedah yang kedua, al-hathu 'ala al-isti'adzah min su'il khatimah. Yaitu anjuran untuk beristi'adzah. Isti'adzah itu apa? Ucapan a'udzu billah ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Ini ta'awudz atau isti'adzah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Seperti tadi ya, ini hampir sama juga dengan faedah yang pertama. Makanya kita dianjurkan sekali untuk memohon perlindungan kepada Allah dari akhir yang buruk. Ya, nanti kita meninggalnya seperti apa? Apakah husnul khotimah, akhir yang baik, atau su'ul khotimah, akhir yang buruk? Maka kita harus berlindung kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, yaitu akhir yang baik. Baik, kita lanjutkan faedah yang ketiga di halaman 22 yang akhir ini ya. Innal janina yataqallabu wa yaktamilu hatta yakunu janinan dzu jasadin wa ruhin fi 120 yauman. Bahwasanya janin akan berbentuk hingga sempurna menjadi janin yang sudah berjasad dan ditiupkan roh itu pada usia 120 hari dalam kandungan ya. Ini tadi sudah kita baca juga di terjemahan hadis tadi ya. Baik, kita lanjutkan di halaman 23 dan ini yang terakhir, yaitu faidah hadis yang keempat adalah al-ikhlasu lillah wa amalu ta'at fi sirri min asbabi husnil khatimah. Ikhlas kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan yang dilakukan dalam keadaan sendiri ya. Tidak dilihat orang-orang ya, tidak terang-terangan ya. Contoh amalan yang kita dilakukan dalam keadaan sendiri misalnya tidak dilihat oleh orang. Contohnya kita misalkan sholat tahajud ya di sepertiga malam terakhir, atau amalan-amalan lainnya yang tersembunyi. Nah, ini adalah di antara sebab-sebab untuk mendapatkan husnul khatimah, yaitu akhir yang baik ya. Insyaallah kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah kalau amalan kita ikhlas ya. Dan ini juga sangat bagus sekali dan dianjurkan seperti ini ya. Sembunyikanlah amalan-amalan baik kita ini ya. Ikhlaskanlah dan ditujukan kepada Allah Ta'ala, mengharap ridho Allah, mengharap wajah Allah. Insya Allah amalannya seperti ini akan lebih aman ya, akan lebih terhindar dari riya ya. Makanya kita harus berusaha sekali ya menyembunyikan amalan-amalan baik kita ya. Khawatir kita terjangkiti riya ya, khawatir masuknya rasa riya kepada diri kita, sehingga kalau riya sudah masuk, takutnya amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah kita untuk ikhlas ya dalam beramal dan dilakukan dan menyembunyikan amalan-amalan baik kita ini agar terhindar dari riya tersebut. Baik. Insyaallah kita cukupkan ya pertemuan kita sampai halaman 23 ini ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu hadis yang kelima ya. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin saja banyak sekali faedah-faedah yang belum juga disebutkan dalam modul ini ya. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.